Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Oke, tapi di YouTube ini aku bakal share juga ke podcast Spotify. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Halo, by the way nih kita udah lama banget ya enggak ngobrol-ngobrol lagi karena beberapa waktu ini aku sibuk dengan kegiatan diri sendiri, aktivitas lah ya, aktivitas pribadi. Dan kali ini aku pengen sharing lagi nih sama teman-teman. Ada yang tahu? Ya mungkin teman-teman udah ngedenger berita viral kasus KDRT. Pernah denger kan? Pasti aku yakin teman-teman pernah lihat video itu dan udah tahu gitu ya kasusnya. Dan ini aku pengen angkat tema KDRT gitu ya. Cuman di tema ini dengan judul Kamu Layak Diperjuangkan, sebenarnya ya aku pengen teman-teman ya, kita sebagai perempuan ini layak diperjuangkan. Oke, beberapa waktu lalu aku melihat sebuah video rekaman CCTV dari salah satu influencer yang cantik gitu ya. Tapi ternyata dia itu diselingkuhi ya, kemudian ada kasus KDRT gitu ya. Itu selama 5 tahun. Bayangin 5 tahun itu butuh waktu yang cepet gak? Kalau menurut aku 5 tahun ya lumayan sih lama kalau dalam proses pernikahan itu. Dan seorang perempuan apa bisa di 5 tahun ke belakang ini menahan rasa sakitnya, menahan rasa tangisnya. Aku ngerasa ya Allah, kayak ngebayangin aja gak kuat gitu ya. Apalagi dia yang emang ada gitu kan, dia yang ya dikasari sampai dijahati atau ya bisa jadi dipukuli dan lain-lain gitu ya. Dan sampai diselingkuhi oleh teman dekatnya, dan itu ya miris banget gitu ya. Aku bahkan pernah mikir ya teman-teman, aku pernah mikir perempuan itu cantik banget gitu ya, kemudian influencer, kemudian model, kemudian dikenal banyak orang gitu ya. Dan gak kebayang banget kalau ada perempuan yang seperti itu. Gimana dengan kita yang mungkin standarnya bukan influencer, kita bukan model, kita ya biasa-biasa aja gitu, nggak cantik-cantik banget. Apakah kita bisa diperjuangkan? Oke, di sini sebenarnya poinnya adalah ya kita semua sebagai perempuan ini layak diperjuangkan oleh laki-laki yang baik. Makanya aku tuh ya sebagai perempuan ini bukan untuk menunda-nunda nikah, tapi kita itu sebagai perempuan harus selektif dalam memilih pasangan. Kita juga nggak boleh merendahkan orang yang nikah muda. Ya justru yang nikah muda itu baik juga, yang nikah dengan tepat waktu pun lebih baik gitu ya. Dan yang sudah dipastikan bahwa menikah itu kan untuk ibadah, ya kan? Menikah itu untuk ibadah sepanjang masa. Jadi yang aku selalu ingat kepada diri aku, menikah itu bukan hanya soal kita cinta sama dia, kita suka sama dia, kita sayang sama dia, tapi ada yang lebih penting, yaitu apakah dia itu sama kita satu visi misi, satu frekuensi, seiman, seakidah gitu ya. Kemudian satu tujuan, karena untuk menikah itu ya memang gak sebentar gitu ya. Ya pasti di dalam rumah tangga ada aja masalah ya, masalah keluarga, kemudian perselisihan itu ada pasti di setiap manapun keluarga-keluarga di luar sana gitu ya, pasti ada permasalahan. Hanya saja ya kita sebagai perempuan dan sebagai laki-laki, dia gitu ya, pasangan kita sebagai laki-laki pasti bisa memahami kalau ada masalah ya diselesaikan dengan baik-baik, bukan dengan cara yang kasar. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian kita juga ngerasa bahwa setelah lihat kasus KDRT ini, video yang luar biasa menyiksa gitu kan, menyiksa hati kita sebagai perempuan.
seakan-akan kita jadi takut nikah. Aku bahkan pernah mikir jadi kayak takut nikah. Wajar sih sebenarnya perempuan yang mikir takut nikah, tapi bukan karena menikah ya. Nah, kita harus memilih pasangan yang benar-benar baik. Baiknya bukan menurut kita, tapi baiknya itu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita tingkatkan aja value kita, kemudian tingkatkan ibadah kita, tingkatkan ketakwaan kita, dan pantaskan diri, perbaiki diri. Ya, jangan takut untuk menikah, karena menikah itu adalah ibadah. Bisa jadi kita menikah dengan orang lain, dengan laki-laki yang tepat, kita itu bisa dibimbing ke surga. Kita bisa memiliki keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Kita bisa menjadi keluarga yang baik gitu, apalagi keluarga pengemban dakwah, masya Allah. Dan buat teman-teman yang sudah menikah, mungkin teman-teman udah merasakan gimana sebuah pernikahan goncangnya itu ya, sebuah permasalahan, semua yang teman-teman rasakan itu mungkin teman-teman yang udah menikah tuh ngerasain banget. Nah, tetap ya yakin gitu bahwa pernikahan itu bukan menjadi menakutkan. Dan buat teman-teman yang belum menikah seperti aku gitu ya, ya semoga kita semua dapat laki-laki yang baik gitu ya, kemudian laki-laki yang bertanggung jawab, yang sayang sama kita, intinya yang terbaik sih. Karena kalau aku tuh minta sama Allah dapat laki-laki yang terbaik, aku minta sama Allah semoga mendapatkan laki-laki yang terbaik menurut Allah aja gitu ya, gimana Allah aja. Karena ya kita tetap berdoa, berusaha, dan kita juga ikhtiar gitu kan. Kemudian ya selebihnya Allah yang memberikan pasangan itu ya. Jadi buat teman-teman jangan sekali-kali teman-teman takut menikah, oke? Hanya karena ada kasus KDRT. Dan buat teman-teman yang pernah mengalami hal semacam itu dalam rumah tangganya, semoga Allah kuatkan teman-teman dalam berumah tangga. Semoga teman-teman selalu diberikan kekuatan, kesabaran dalam menjalankan. Oke, di sini aku pun pengen kasih tahu ke teman-teman ya bahwa kalau ada yang kena kasus KDRT gitu ya sampai menyakiti istrinya, kita itu boleh speak up. Kita boleh cerita ke publik. Jangan sampai kita pendam. Itu bukan aib ya. Itu bukan aib. Tapi itu cara kita untuk memberitahu kepada orang-orang bahwa kita ini gak baik-baik saja. Bisa jadi orang-orang di luar sana mau menolong kita, keluarga kita mau menolong kita. Kita nggak boleh pendam sendiri kalau kita menghadapi kasus itu, KDRT itu. Kita nggak boleh diam, kita harus speak up. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan ya. Jangan pernah takut buat teman-teman yang di luar sana yang udah menikah, kemudian pernah mengalami kasus KDRT, speak up aja ya. Kemudian ini adalah bentuk perlindungan teman-teman supaya teman-teman gak disakiti lagi ya. Seperti itu, semoga kita ini sebagai perempuan layak diperjuangkan oleh laki-laki yang tepat. Semoga Allah senantiasa lindungi kita dari mara bahaya, amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih, cukup sekian. Semoga bermanfaat, semoga nanti kita bisa sharing-sharing di lain waktu. Thank you so much, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga teman-teman selalu dimudahkan dalam segala hal. Oke, aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.